Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, selamat jumpa kembali dengan Pak Audi. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, sesering mungkin cuci tangan, dan selalu jaga jarak agar kita terhindar dari corona. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau melanjutkan materi kita tentang listrik statis. Sebelum kita memulai, marilah kita pahami dulu tujuan apa kita belajar listrik statis. Nah, tujuan kita nanti agar setelah kalian mempelajari listrik statis, kalian paham, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita mulai untuk memahami listrik statis. Maka saya ingatkan terlebih dahulu. Dulu kalian pernah belajar tentang bagian terkecil dari suatu makhluk hidup yang kita sebut dengan sel. Nah, di dalam sel itu ada bagian-bagian sel, yaitu ada dinding sel, inti sel, dan lain sebagainya. Maka pada pelajaran listrik ini, bagian atau partikel terkecil dari sebuah benda itu kita sebut dengan atom. Jadi atom adalah partikel terkecil dari suatu benda. Sama dengan sel, atom juga punya bagian-bagiannya. Bagian atom yang pertama adalah kulit atom. Bagian yang kedua adalah inti atom. Nah, kulit atom diisi oleh partikel yang namanya elektron. Saya lambangkan dengan E min. Sesuai dengan muatannya nanti, bahwa elektron bermuatan negatif. Sementara inti atom atau kita sebut nukleon mempunyai bagian yang pertama proton, yang kedua neutron atau netron. Proton dilambangkan dengan P dan bermuatan positif. Netron atau neutron netral atau tidak bermuatan. Sehingga secara total atom ini, intinya atau inti atom ini bermuatan positif, kulitnya yang berisi elektron negatif. Nah, berdasarkan teori atom Bohr, model atau bentuk atom itu seperti ini, digambarkan seperti ini. Di tengah ada inti yang isinya proton dan neutron. Protonnya jumlahnya berapa nanti tergantung dari atom apa, neutronnya juga demikian. Dan di luarnya ini ada lapisan-lapisan kulit. Kita ingat seperti tata surya. Ada kulit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dinamakan K, L, M, N, dan seterusnya. Masing-masing kulit berisi elektron sesuai tingkat energinya masing-masing. Kita tidak membahas ini. Kita akan mengenal bahwa nanti elektron yang terletak di kulit atom paling luar dinamakan elektron valensi. Dan elektron valensi ini dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Nah, dengan kondisi seperti ini gambarannya untuk listrik diam atau listrik statis nanti, pertamanya kita akan mengenal istilah atom netral. Jadi semua atom itu dikatakan netral, yaitu jumlah positif dan jumlah negatifnya sama. Siapa yang positif dan siapa yang negatif? Positif tadi adalah proton, negatif elektron. Berarti dalam atom yang netral, jumlah proton dan elektronnya sama. Padahal tadi dikatakan bahwa bagian dari atom itu proton, elektron, dan neutron. Siapa yang bisa berpindah? Dia adalah elektron. Berarti nanti atom yang tadinya netral dengan jumlah proton dan elektron sama, karena sesuatu hal bisa mengakibatkan jumlah protonnya menjadi tidak sama dengan jumlah elektron. Nah, atom yang jumlah proton tidak sama dengan jumlah elektron itu dinamakan atom yang bermuatan listrik. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, jumlah protonnya lebih banyak dari jumlah elektron. Kenapa kok jumlah protonnya lebih banyak? Karena dia melepaskan elektron atau donor elektron.
Kita perhatikan di sini. Ketika di sini jumlah proton dan elektronnya sama, terus elektronnya lepas, maka jumlah elektronnya akan berkurang sehingga lebih banyak jumlah protonnya. Akibatnya dia kekurangan elektron, kelebihan proton. Dan itu disebut atom bermuatan positif. Sebaliknya, atom yang tadinya jumlah proton dan elektronnya sama, ketika dia menerima elektron dari atom lain, maka jumlah elektronnya menjadi lebih banyak dari jumlah protonnya. Akibatnya dia kelebihan elektron, kekurangan proton, dan menjadi atom bermuatan listrik negatif. Kembali lagi ke sini tadi. Karena sesuatu halnya tadi berarti apa? Perpindahan elektron. Jadi atom yang tadinya netral karena perpindahan elektron menjadi atom bermuatan, bisa positif, bisa negatif. Nah, perpindahan elektron sering juga disebut dengan serah terima elektron. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya elektron berpindah? Baiklah, tadi bagaimana caranya elektron itu bisa berpindah? Berarti kita akan belajar tentang cara memberi muatan listrik pada benda. Kenapa benda? Tadi yang dibicarakan atom. Ingat, atom bagian terkecil dari benda. Bagaimana memberi muatan listrik pada sebuah benda? Ada dua cara. Yang pertama, digosok. Karena dengan cara digosok, maka nanti akan terjadi perpindahan elektron. Berarti ada dua benda, yaitu penggosok dan yang digosok. Gambarnya seperti ini. Ini misalnya yang digosok, ini penggosoknya. Nah, kedua benda ini digosok agar terjadi serah terima elektron. Seperti ini. Sehingga nanti elektronnya kemungkinannya berpindah, entah dari penggosok ke yang digosok atau dari yang digosok ke penggosok. Sebagai contoh, misalnya saya punya sebuah kaca, ini misalnya. Saya gosok dengan kain sutra. Maka elektron dari kaca akan berpindah ke kain sutra. Akibatnya kaca menjadi positif. Jadi yang perlu diingat, pokoknya ini tadi, kalau dia melepas elektron, maka dia akan menjadi positif. Kalau menerima elektron, dia akan menjadi negatif. Cara mengingat, pokoknya elektron itu negatif. Kalau negatifnya berkurang, maka dia jadi positif. Kalau negatifnya bertambah, maka dia jadi negatif. Ini. Kemudian yang kedua, yaitu diinduksi atau didekati benda yang bermuatan listrik, akan terjadi pemisahan muatan listrik. Jadi bersifat sementara, berbeda dengan digosok tadi. Kalau digosok tadi, elektronnya diberikan. Kalau sudah diberikan, nggak bisa diminta. Kalau di sini hanya sementara. Contoh, ketika sebuah benda yang seperti ini netral, ya, positif dan negatif jumlahnya sama dan tersebar merata, kemudian didekati dengan sebuah benda, misalnya. Benda ini bermuatan positif. Maka di sini nanti akan terjadi pemisahan muatan. Yang bermuatan negatif akan berpindah mendekat ke positif ini. Maka di sini nanti akan terjadi seperti ini. Negatifnya akan berkumpul di sebelah sini. Positifnya berkumpul di sisi ini. Inilah yang disebut dengan pemisahan muatan listrik. Apa yang terjadi seandainya ini dijauhkan lagi? Nah, ini dijauhkan lagi, ini akan kembali netral, tersebar merata lagi. Itu yang namanya induksi sementara. Nah, berikutnya kita coba memahami sebuah benda yang sudah bermuatan listrik itu pasti memiliki medan listrik. Adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Gambarannya seperti apa? Misal saya punya benda positif. Didekati dengan sebuah benda juga positif. Maka
ketika didekatkan pada jarak tertentu, dia baru bisa terjadi gaya listrik. Entah gaya itu ada dua, entah gaya tolak atau gaya tarik. Di SD dulu sudah. Untuk muatan senama dia akan tolak menolak, yang tidak senama akan tarik menarik. Seandainya ini positif, didekatkan positif pada jarak sedemikian misalnya, belum terjadi gaya tolak menolak. Tapi semakin dekat pada jarak tertentu dia akan tolak menolak. Berarti itu sudah masuk di dalam medan listrik. Kemudian garis gaya listrik adalah garis radial yang menunjukkan arah medan listrik. Di mana medan listrik itu punya arah, ditunjukkan dengan garis gaya listrik berupa garis khayal saja. Contoh garis khatulistiwa itu kan juga garis khayal. Nggak ada di khatulistiwa itu ada garis seret, ada garisnya kan nggak ada. Nah, garis gaya listrik digambarkan seperti ini. Kalau positif arahnya keluar dari muatan itu. Kalau negatif masuk. Sehingga gaya listrik yang ada dua macam tadi, gaya tarik menarik antara muatan yang berbeda, digambarkan seperti ini. Garis gaya listriknya tersambung. Sementara yang tolak menolak, muatan sama, misalnya plus dengan plus, seperti ini. Garis gayanya keluar dan garis gayanya tidak bertemu atau tidak menyatu. Sementara yang negatif dengan negatif sama, cuma arah garis gayanya yang berbeda. Baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk menghitung besarnya gaya kolom atau gaya listrik. Tadi disebut gaya listrik ada dua, tarik menarik dan tolak menolak. Berapa besarnya gaya tarik dan gaya tolak akan ditentukan oleh hukum kolom ini, yaitu F sama dengan K-1 Q2 per R kuadrat. Ini secara matematis bahwa besarnya gaya kolom F yang satuannya Newton sebanding dengan hasil kali kedua muatannya, dan berbanding terbalik dengan jarak kedua muatan. K adalah tetapan kolom, besarnya seperti itu, satuannya seperti itu. Nah, kalau diibaratkan dengan gambar, diumpamakan gambar, misalnya saya punya dua buah muatan, saya gambarkan di sini, ukurannya segini, jaraknya segini. Kalau muatannya sejenis berarti nanti tolak menolak, tak sejenis tarik menarik. Berapa? Nah, plus dengan min. Berapa gaya yang muncul? Berarti ini ada Q1, Q2 dikalikan. Berarti kalau Q1 dan Q2 sebanding dengan F, semakin besar muatannya, gayanya juga semakin besar sebanding dengan hasil kalinya. Kalau muatannya diperkecil, semakin kecil, dikalikan, maka F-nya juga ikut semakin kecil. Itu namanya sebanding. Berikutnya F berbanding terbalik dengan jarak. Jaraknya mula-mula sekian. Dekat, cukup dekat. Menghasilkan gaya seperti itu. Kira-kira kalau jaraknya didekatkan, gayanya makin besar atau kecil? Makin besar, karena berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jarak makin kecil, berarti gayanya makin besar, bahkan dengan kuadratnya. Nah, untuk mengerjakan soal ini nanti, kalian harus ingat matematikanya tentang operasi bilangan berpangkat. Contoh 10 pangkat A kali 10 pangkat B, maka akan jadi 10 pangkat A plus B. Jadi pangkatnya ditambahkan kalau dikalikan. Kalau dibagi, dikurangi. Kalau dipangkatkan lagi, dan seterusnya. Ini materi kelas 8 kalau misalnya di matematika. Contoh soal. Dua buah muatan masing-masing bermuatan plus 6 mikrokolom. Hati-hati ini. Dan min 4 mikrokolom. Kesimpulannya berarti muatannya bagaimana? Berbeda. Berada pada jarak 2 cm. Tentukan jenis gaya serta besarnya gaya listrik yang terjadi. Mula-mula diketahui pasti. Ada Q1 plus 6 mikrokolom. 1 mikrokolom itu adalah 10 pangkat min 6 kolom. Sehingga atau di konversi satuan kelas 7. Nah, mikro dijadikan mikrometer dijadikan meter. 10 pangkat min. Nah. Q2 min 3 mikrokolom. Min 4 ya. Min 3.
dikalikan kolom 4, 10 min 6. Jarak 2 cm harus dalam satuan meter, dikalikan 10 pangkat min 2. Saya tidak usah bahas mengubah satuan, saya anggap kalian sudah mampu. K, tetapan kolomnya harus hafal 9, 10, 9. Ditanya jenis gaya dan besarnya gaya. Jenis gayanya, karena muatannya berbeda, mesti gayanya gaya tarik. Besarnya gaya dirumuskan F sama dengan kaki 1 Q2 per F kuadrat. Masukkan K-nya ini Q1 Q2 per R-nya ini dikurung, dikuadratkan. Hati-hati. Masuk, angkanya dikumpulkan 964 per 2 kuadrat itu 4. 10 pangkatnya saya kumpulkan. 10 pangkat 9 kali 10 min 6 kali 10 min 6. Berarti ditambahkan 9 tambah min 6 masih 3. Ditambah min 6 lagi masih min 3. Yang atas 10 pangkat min 3. Yang bawah 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Pangkat dipangkatkan. Dikalikan 10 pangkat min 2 min. Berarti 10 min 10 pangkat dibagi 10 pangkat dikurangi min 3 dikurangi min 4, berarti masih 10 pangkat 1. 9 kali 6 kali 4 coret-coret 54, 10 pangkat 1 540 Newton. Ingat nih, nilai F nanti kalau muatan beda mesti hasilnya negatif karena dikalikan, ya benar? Dikalikan plus kalau min mesti hasilnya nanti min, berbeda. Itu tarik menarik. Nah, F-nya nilainya plus karena muatannya sama, maka itu gayanya tolak. Karena di sini berbeda, maka min gaya tarik menarik. Demikian untuk listrik statis. Untuk aplikasinya kita lanjutkan di bagian selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.